Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Subhan sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen sumber daya manusia mikro yang telah memberikan kesempatan kepada saya sehingga saya bisa merepresentasikan tugas makalah saya yang berjudul kesehatan dan keselamatan kerja dalam konteks digital. Maka untuk tidak membuang waktu lagi, maka saya masuk saja pada hasil representasi makalah saya. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan nama saya Samarudin Polpoke, NIM nomor induk mahasiswa 23310350010, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Pendahuluan kesadaran akan keselamatan kesehatan kerja meningkat seiring kemajuan teknologi. Yang perlu kita ketahui bahwa dengan adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja yang disingkat dengan K3 telah menjadi fokus utama dalam berbagai industri di dalam dunia era digital yang terus berkembang. Peran teknologi kini menjadi bagian penting dalam sistem K3, keselamatan, kesehatan, kerja. Peran teknologi dalam meningkatkan kondisi K3 telah menjadi subjek yang semakin menarik perhatian dalam konteks dunia digital. Tinjauan terhadap inovasi digital dapat membantu efektivitas K3 di tempat kerja. Menarik perhatian. Dalam konteks ini, tinjauan sistematis literatur tentang peran teknologi dalam meningkatkan keselamatan, kesehatan kerja menjadi sangat relevan dalam memahami kemajuan terkini dalam mendukung perkembangan praktek keselamatan dan kesehatan kerja yang semakin lebih efektif dan efisien. Transformasi digital K3. Yang pertama, dalam transformasi digital keselamatan kesehatan kerja, pokok pembahasan pertama mengenai perubahan dari yang tadi perubahan dari yang kerjanya manual beralih ke digital. Yang perlu kita ketahui bahwa dengan berkembangnya teknologi membuat masyarakat mulai beralih dari sebelumnya serba manual, kini berubah menjadi lebih praktis dalam mengerjakan sesuatu hal dengan bantuan teknologi, seperti pembayaran digital. Di dalam pembayaran digital ini, yang perlu kita ketahui bahwa hanya dengan menggunakan aplikasi kartu untuk melakukan transaksi keuangan, sehingga memudahkan seseorang dalam melakukan pembayaran. Terus yang kedua contoh kedua seperti aplikasi. Aplikasi ini menjadi salah satu hal yang sangat dominan dalam kalangan masyarakat, karena dengan aplikasi ini yang memiliki perangkat lunak yang dapat membantu
dalam melakukan tugas-tugas tertentu sehingga lebih mudah dan lebih efisien. Sehingga hari ini kita melihat bahwa banyak di dalam kalangan masyarakat, di dalam dunia pendidikan, dunia perguruan tinggi, dengan adanya perangkat aplikasi membuat bisa membantu seseorang dalam mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Terus yang kemudian dalam transformasi digital keselamatan kesehatan kerja, yang kedua yaitu mengenai teknologi dalam hal mempermudah pelaksanaan tugas dan akses informasi. Teknologi merupakan bagian dari kehidupan yang saat ini berkembang pesat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dengan adanya teknologi, kehidupan yang saat ini berkembang pesat dari sistem kemajuan. Dan teknologi pula membawa evolusi yang cepat di setiap sektor dan memberikan evolusi yang cepat di setiap sektor serta memberikan kemudahan bagi setiap orang, terutama dalam mempermudah pelaksanaan dalam hal tugas dan informasi, seperti pencarian informasi dengan menggunakan mesin untuk menemukan informasi yang hari ini dibutuhkan, sehingga informasi itu dengan cepat dan akurat didapatkan oleh seseorang. Terus yang ketiga, dan transformasi digital kesehatan keselamatan kerja ini, kita juga membahas tentang memberi dampak positif pada cara pandang dan efisiensi kerja. Yang perlu kita ketahui bahwa teknologi dapat membantu dalam hal meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas pelaksanaan. Sebagai dampak positif dan cara pandang yang efisien, seperti meningkatkan produktivitas dalam meningkatkan produktivitas teknologi, misalkan kemungkinan pekerjaan itu lebih mudah, seperti menyelesaikan tugas dengan cepat dan lebih akurat, sehingga apa yang diinginkan itu lebih mudah untuk dilakukan. Teknologi kesehatan dan keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam peran teknologi ketiga ini, kita akan membahas mengenai teknologi dalam membantu mengelola data kesehatan kerja. Jadi teknologi memiliki peran penting dalam memperoleh data kesehatan dengan cara pengelolaan data kesehatan. Dengan pengelolaan data kesehatan ini, teknologi memungkinkan pengumpulan dalam hal penyimpanan dan analisis data kesehatan pasien dengan lebih efisien dan akurat. Terus yang kedua, selain daripada pengelolaan data kesehatan, kita juga membahas menyangkut pemantauan kesehatan. Karena dengan adanya pemantauan kesehatan ini, teknologi juga memiliki peran yang sangat penting dalam memungkinkan serta mengadakan pemantauan kesehatan kepada pasien secara real time, sehingga dapat membantu masalah kesehatan lebih awal sebelum
diketahui oleh publik secara menyeluruh. Yang kedua, dalam peran teknologi ketiga ini kita juga membahas menyangkut inovasi yang berbasis teknologi dalam mempercepat identifikasi risiko. Jadi yang perlu kita ketahui di sini bahwa inovasi yang berbasis teknologi dapat mempercepat identifikasi risiko. Teknologi juga dapat menganalisa data untuk mengidentifikasi pola dan tren yang dapat membantu memprediksi risiko. Seperti hal ini penggunaan algoritma. Dengan penggunaan algoritma, teknologi dapat menggunakan algoritma untuk mengidentifikasi risiko sehingga bisa memprediksi kemungkinan kejadian yang akan kita inginkan itu bisa terjadi. Terus yang ketiga, kita juga diperhadapkan dengan AI yang membantu mendeteksi potensi kesehatan dan penyakit kerja. Jadi peran teknologi dalam kesehatan keselamatan kerja, dan perlu kita ketahui bahwa teknologi memiliki peran amat penting. AI merupakan alat daripada teknologi untuk menginvestasi daripada penggunaan teknologi yang sebagaimana telah membawa dampak revolusioner di berbagai sektor, termasuk industri dan manufaktur. Satu aspek yang mendapatkan perhatian di sini adalah penerapan AI untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan industri, serta dapat mendeteksi penyakit dan kecelakaan akibat kerja. Dengan apa? Yang pertama, dengan analisa data. Yang kedua, dengan penggunaan sensor. Dan ketiga, dengan integrasi sistem keamanan. Karena dengan 3 langkah inilah sehingga AI bisa mengidentifikasi atau istilahnya bisa lebih secara terperinci untuk mengetahui hasil daripada apa yang dialami akibat kecelakaan yang dialami oleh pekerja. Teknologi industri ketenagakerjaan. Teknologi industri ketenagakerjaan, kita diperhadapkan dengan 5 kriteria atau 5 poin. Yang pertama yaitu manajemen sumber daya manusia digital. Yang perlu kita ketahui di sini bahwa manajemen sumber daya digital adalah proses pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya digital seperti data, pengelolaan data digital dalam pengumpulan, penyimpanan, dan analisis. Selain data, ada juga informasi. Dalam manajemen sumber daya manusia digital, informasi juga memiliki peran penting. Dalam hal ini, mengadakan pengelolaan, baik itu pengelolaan informasi digital, dalam hal penyimpanan, dan penyebaran. Tujuan daripada
manajemen sumber daya manusia digital ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya digital agar penggunaan sumber daya digital itu lebih efisien dan lebih efektif, serta lebih transparansi. Terus yang kedua, kita diperhadapkan dengan platform pelatihan online. Jadi ini menarik nih. Dalam platform pelatihan online ini, kita semestinya harus tahu dulu ini, apa itu platform pelatihan online. Platform pelatihan online adalah situs web atau aplikasi yang menyediakan proses pelatihan dan pendidikan secara online. Jadi apa ya, kita bisa mau melakukan pelatihan, akan tetapi tanpa bertatap muka. Karena dengan adanya aplikasi ini, kita dipermudahkan sehingga kita bisa mengadakan seperti yang tadi saya sampaikan, kita ingin mengadakan pelatihan dan kursus, cuma gampang mengadakan secara online. Terus yang ketiga adalah aplikasi pelacakan kehadiran. Dalam teknologi industri ketenaga kerjaan ini, kita diperhadapkan dengan aplikasi pelacakan kehadiran. Yang perlu kita ketahui bahwa aplikasi pelacakan kehadiran ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk memantau dan merekam kehadiran karyawan atau peserta didik. Dan terus kemudian aplikasi ini juga dapat membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan kehadiran, sehingga kita bisa tahu dalam suatu perusahaan, bisa tahu bahwa sekian dari para pekerja, dari sekian yang hadir atau sekian yang tidak hadir, dengan mudah diketahui dengan adanya data pengolahan kehadiran. Yang keempat adalah seleksi karyawan secara digital. Dalam manajemen sumber daya, dalam teknologi industri ketenaga kerjaan, yang perlu kita ketahui bahwa kita tidak terlepas dari yang namanya seleksi karyawan secara digital. Karena seleksi karyawan secara digital adalah proses yang perlu kita ketahui bahwa seleksi karyawan secara digital adalah proses seleksi karyawan dengan menggunakan digital seperti tes online, tes kemampuan dan pengetahuan yang dilakukan secara online, seperti wawancara, seperti wawancara video, wawancara yang dilakukan secara online melalui video konferensi maksudnya. Terus yang kelima adalah analisa data tenaga kerja. Analisa tenaga kerja adalah proses pengumpulan, pengelolaan, dan interpretasi data tentang tenaga kerja, sehingga bisa mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja dan bisa mengoptimalkan pengelolaan tenaga kerja, sehingga dalam sistem pengelolaan yang transparansi dan interpretasi dan sistem pengelolaan kerja, perusahaan dengan mudah mengetahui pengoptimalan daripada pengelolaan ketenaga kerjaan. Kegiatan digital.
Dalam program kesehatan digital, kita diperhadapkan dengan 3 poin yang sangat menarik. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dan akses pelayanan kesehatan. Jadi, secara sederhana bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan akses pelayanan kesehatan berarti kita mengadakan upaya. Upaya di sini adalah upaya untuk memastikan bahwa masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau dan mencakup berbagai aspek. Dengan mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan mutu fasilitas kesehatan, pemerataan tenaga kerja dan tenaga medis, penggunaan informasi hingga pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam hal ini terkait kesehatan. Yang kedua adalah dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi etik, maka sangat penting untuk digunakan. Sebab karena untuk memproses atau menyampaikan informasi dengan mudah dan proses evaluasi dalam pengambilan keputusan. Contohnya seperti rekam medis elektronik MR dengan aplikasi kesehatan Big Data. Penggunaan aplikasi Halodoc. Dalam penggunaan aplikasi Halodoc, kita juga diperhadapkan dengan 4 poin. Yang pertama adalah konsultasi dokter, memang hanya melalui via chat atau video call. Ini sangat menarik nih, karena aplikasi Halodoc yang perlu kita ketahui bahwa aplikasi Halodoc adalah aplikasi yang mengakses layanan kesehatan yang lebih mudah dengan nyaman. Aplikasi Halodoc adalah solusi kesehatan digital yang yang memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan kesehatan yang lebih mudah dan nyaman. Dan ini memiliki beberapa fitur. Yang pertama yaitu konsultasi dengan dokter via konsultasi dokter hanya dengan melalui via chat atau video call. Karena dengan melalui via chat atau video call, kita bisa dapat berkonsultasi dengan dokter umum atau dokter spesialis, cuma hanya melalui chat atau video call. Dan terus kemudian yang kedua adalah toko kesehatan. Toko kesehatan yang dimaksud di sini adalah penggunaan obat. Toko kesehatan yang dimaksud di sini adalah penggunaan keinginan kita untuk membeli obat, baik itu obat vitamin, suplemen, dan produk kesehatan lainnya, memang hanya dengan melalui elektronik digital, sehingga kita bisa dengan mudah dan cepat adanya pengiriman. Yang keempat adalah buat janji di rumah sakit. Buat janji rumah sakit secara online. Buat janji di rumah sakit secara online. Pengguna dalam hal ini adalah seorang individu dapat membuat janji dengan dokter spesialis di rumah sakit pilihan tanpa harus antri. Dalam hal ini kita tahu bahwa
dalam dunia kesehatan ya, kita tahu bahwa penanganan kesehatan di Indonesia ini agak rumit ya, karena adanya sistem pelayanan yang kurang memadai dan adanya sistem antrian, sehingga mengakibatkan sehingga mengakibatkan banyak pelanggan banyak masyarakat yang mengakui bahwa sistem kesehatan Indonesia ini masih melemah. Maka dengannya eh, aplikasi elektronik ini sehingga bisa membantu dalam hal ini seseorang bisa mengadakan janji kepada dokter spesialis dan lain sebagainya eh, melalui chat. Yang keempat adalah pemeriksaan laboratorium di rumah. Ini yang menarik nih. Dalam pemeriksaan lab di rumah, kita bisa tahu bahwa dengan adanya pemeriksaan lab di rumah, kita tidak lagi ke rumah sakit. Sehingga dengan adanya aplikasi ini mempermudahkan kita sebenarnya. Karena dengan adanya pemeriksaan lab di rumah, pengguna dapat memesan, dalam hal ini memesan tes laboratorium dan tes lainnya di rumah, sehingga bisa mengadakan cek seperti cek penyakit diabetes dan penyakit gula dan lain sebagainya, dan itu dilakukan di dalam rumah. Risiko digital. Dalam pencegahan risiko digital, kita diperhadapkan dengan 2 poin. Yang pertama adalah pencurian data malware, kebocoran data. Kita tahu teman-teman bahwa dengan adanya perkembangan dengan perkembangan teknologi digital juga membawa dampak positif atau dampak negatif. Dampak negatif yang di sini yang saya maksud di sini adalah adanya pencurian data malware, sehingga mengakibatkan kebocoran data. Jadi yang perlu kita ketahui di sini adalah pencurian data malware atau kebocoran data secara digital yang serba terhubung dengan ancaman keamanan. Siber menjadi isu yang penting yang tidak bisa dapat diabaikan. Risiko keamanan digital seperti yang kita ketahui, seperti pencurian data, serangan malware, dan kebocoran informasi dapat mengakibatkan kerugian. Maka harus ada langkah-langkah pencegahan yang tepat. Beberapa langkah-langkah pencegahan dari risiko digital seperti menggunakan kata sandi yang kuat, unik, hindari dari kata sandi yang mudah ditebak. Yang dimaksud di sini adalah kata sandi yang mudah ditebak seperti tanggal lahir atau nama anggota keluarga, karena itu kemudian ditebak di orang lain, sehingga membuat data Anda itu mudah untuk dibobol. Terus kemudian ada langkah pencegahan object system secara rutin yang digunakan digunakan 2FA, sertifikasi digital dan edukasi keamanan siber. Jadi sangat penting untuk mengaktifkan autentikasi atau 2 faktor agar bisa membawakan lapisan perlindungan. Yang dimaksud dengan lapisan perlindungan di sini adalah tambahan dengan meminta kode verifikasi. Jadi seringkali kata sandi kita mulai terbobol
Tetapi dengan adanya autentifikasi dari dua faktor, dua FA ini, sehingga kata sandi kita dipastikan bahwa meskipun kata sandi kita dicuri atau akun kita dibobol, meskipun kata sandi kita dicuri atau lain sebagainya, kan tetapi diyakinkan dan dipastikan bahwa akun kita tetap aman. Dampak manfaat dan digital. Dalam dampak dan manfaat digital ini, kita diperhadapkan dengan 4 poin yang sangat menarik yang perlu kita kejar, kita bahas secara terperinci. Yang pertama adalah menurunkan kecelakaan dan penyakit kerja. Jadi kita tahu bahwa dalam ranah ranah kerja atau apa ya, singkat dengan, maka adanya yang disebut dengan kecelakaan, baik itu penyakit yang diderita oleh para pekerja dalam sistem ketenagakerjaan. Maka dengan adanya teknologi, yang perlu kita ketahui bahwa dengan adanya teknologi ternyata membawa dampak kemajuan yang melindungi kesejahteraan tenaga kerja dan menurunkan kecelakaan dan penyakit kerja para pekerja dengan mengelola data secara cepat dan menerapkan AI untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan industri, sehingga dapat mendeteksi potensi daripada risiko kecelakaan. Terus kedua, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan efisiensi. Selain menurunkan kecelakaan dan penyakit dalam selain menurunkan kecelakaan dan penyakit di pekerja, peran teknologi juga meningkatkan efisiensi dan operasional dalam kesejahteraan kerja secara keseluruhan, bekerja secara signifikan, menciptakan lingkungan kerja yang positif, sehingga menerapkan manajemen yang baik dan diberikan kesempatan untuk pengembangan diri yang lebih efektif, sehingga menghasilkan salah satu sistem pekerjaan yang diinginkan dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga adalah memberi akses kemudahan dan kecepatan pada sektor kesehatan. Yang perlu kita ketahui bahwa kesehatan adalah amat penting yang perlu diperhatikan, karena dengan pemberian akses kemudahan dan kecepatan pada suatu kesehatan dicapai melalui berbagai informasi dan upaya. Beberapa di antaranya adalah seperti peningkatan fasilitas kesehatan dan pemanfaatan teknologi digital seperti rekam medis elektronik dan lain-lain. Dan ini harus selalu dipraktekkan dan selalu dilakukan untuk mengawasi para pekerja agar segala bentuk kesehatan para pekerja ini bisa dijamin bahwa lebih baik, ya kan, kedepannya. Terus yang keempat adalah mengurangi kerugian akibat resiko siber. Jadi selain penyelamatan daripada kerugian siber, kita juga membahas menyangkut mengurangi langkah-langkah daripada kerugian risiko siber. Jadi dalam risiko siber kita dicapai dalam mengurangi kerugian akibat risiko siber, itu bisa dicapai melalui berbagai tindakan seperti memperkuat keamanan sistem. Yang kedua, meningkatkan kesadaran pengguna. Dan ketiga, memilih rencana tanggapan darurat.
Dan ini perlu diperhatikan oleh oknum atau para pelanggan. Sehingga dengan lebih mudahnya eh, mengawasi secara personal. Ah, karena tanpa memperkuat dengan keamanan sistem, maka bisa dipastikan bahwa kemungkinan akun kita itu gampang untuk dibobol. Dan terus kemudian kita disuruh untuk meningkatkan. Selain kita disuruh untuk memperkuatkan keamanan siber sistem, kita juga disuruh untuk meningkatkan kesadaran pengguna. Nah, terus kemudian memiliki rencana tanggapan. Dengan rencana tanggapan ini agar kita bisa melindungi akun kita dari risiko atau serangan siber. Sekarang, kesehatan dan keselamatan kerja dalam konteks digital sangat penting untuk melindungi pekerja dari risiko yang mengancam keselamatan kerja dan penyakit di tempat kerja akibat kerja menggunakan teknologi dan meningkatkan aksesibilitas serta kualitas layanan kesehatan. Dan dengan menggunakan teknologi digital serta mengurangi serangan siber dan kehilangan data dengan menggunakan teknologi digital. Sehingga dengan data dapat menggunakan teknologi digital yang lebih baik dan lebih efisien. Penutup, terima kasih. Mungkin sampai di situ saja isi pembahasan materi saya. Saya mohon maaf kalau ada dalam pembahasan saya ada kata-kata yang kurang tepat dan ada kata-kata saya yang kurang tepat dan kurang benar, maka saya mohon maaf. Saya sekali lagi, saya ini cuma hanya sebagai seorang pemula dalam dunia akademisi pelajar. Saya dalam hal ini, saya sebagai seorang yang baru memulai dalam proses pembelajaran. Jadi saya mengakui bahwa saya ini memiliki banyak kesalahan. Maka untuk melengkapi pembahasan ini, maka saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.